Shalom anak-anak Miss, apa kabarmu sayang? Hari ini kita belajar agama ya. Siapkan buku ND-nya dan Alkitab, Katekismus, buku agama. Ayo kita buka buku ND kita nomor 550. Kita bernyanyi dari nomor 550. Berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, berkati kami, dan pada saat ini kami akan memulai Tuhan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, bijaksana, kepintaran, buat kami mengerti Bapa apa yang mau Tuhan katakan hari ini dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss, buka katekismusnya nak. Mari kita menyebutkan titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, sama-sama ya sayang. 1, 2, 3 ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Oke, sekarang buka Alkitabmu dari Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12 sama-sama kita membaca. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Buka buku paketnya. Bab 1. Ibadah dalam perjanjian lama. Hari ini kita mau belajar tentang ibadah di dalam perjanjian lama. Bagaimana orang-orang di perjanjian lama itu beribadah. Ya, ibadah adalah ungkapan hati atau rasa syukur kita kepada Allah. Ungkapan hati, rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita sudah diberkati. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati ya nak. Bukan supaya diberkati. Itu salah ya. Karena kita sudah diberkati. Jadi ungkapan hati kita ini, cara kita beribadah ini ya, dengan cara memberikan persembahan syukur atau kurban persembahan. Dalam perjanjian lama ya, pada zaman perjanjian lama, orang-orang di zaman perjanjian lama itu, tanda mereka beribadah kepada Allah, bukti mereka beribadah kepada Tuhan adalah dengan cara memberikan kurban persembahan. Pada zaman itu mereka harus membawa keledai atau domba ke gereja atau ke sinagoge ya, atau ke bait suci
ya, mereka membawa. Kalau sekarang tidak lagi ya nak, tidak ada lagi yang membawa domba ya, tidak lagi yang bawa keledai, tidak ada lagi yang membawa kambing dombanya ke gereja ya. Tapi sekarang kita bawa apa? Persembahan kita bentuk material, bentuk uang ya nak, atau hati kita yang penuh dengan rasa syukur ya. Persembahan kurban sebagai ibadah. Dalam perjanjian lama, persembahan itu adalah sebagai tanda kurban syukur mereka kepada Allah. Nah, boleh kita lihat di dalam buku kita ini bagaimana Kain dan Habil memberikan persembahannya kepada Allah. Ya, Kain mempersembahkan kepada Allah apa nak? Makanan hasil tanamannya. Ya, kalau si Habil apa yang dia bawa? Mempersembahkan apa sayang? Domba. Ya, dombanya. Nah, sehingga persembahan itu kita tahu ceritanya kan bagaimana Kain dan Habil. Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Persembahan adiknya, yaitu namanya Habil. Sehingga persembahan si Habil diterima oleh Allah. Kenapa bisa persembahan si Habil diterima Allah? Karena rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia tidak bagaimana? Dia tidak berdua hati memberikan, atau dia itu tidak merasa panas hati memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan itu harus dengan ikhlas hatinya. Ya, karena dia memberikan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan napasnya. Masa sih memberikan persembahan itu harus berpikir-pikir dulu? Tuhan saja tidak pernah berpikir-pikir apa yang mau diberikan kepada kita. Ya nak, tapi Tuhan memberikan dengan rasa kasih, yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Kita ini anak-anak Tuhan, amin. Nah, kita pun karena kita anak Tuhan, kita anak Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita harus dengan rasa syukur, rasa ikhlas memuji Tuhan dengan memberikan persembahan kurban syukur kita kepada Tuhan. Ya nak? Nah, Kain dan Habil itu bersaudara, tapi tidak sama hatinya. Ya, mereka nggak sama-sama dalam hatinya untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan, sehingga terjadi pertengkaran dan pembunuhan. Ya nak? Nah, begitu juga dengan si Abraham. Lihat si Abraham dalam buku kita halaman 3 ya nak ya. Abraham memberikan kurban syukurnya, yaitu apa? Dia mempersembahkan anaknya. Dia mempersembahkan anaknya. Siapa nama anaknya si Abraham? Yaitu Ishak. Dia itu anak satu-satunya yang diberikan kepada si Abraham. Anak satu-satunya itu harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Dan dia membawa anaknya kan. Ketika dia mau membunuh anaknya, dia mau mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, lalu Tuhan mencegahnya. Tuhan mau tahu sampai di mana ketaatan hati Abraham. Tuhan juga sering seperti itu kepada kita ya nak. Ketika kita mau memberikan persembahan kita di gereja, ada makanan enak lewat depan gereja. Lalu kita berdua hati ya, mau memberikan persembahan ini atau mau jajankan persembahan ini dulu. Nah, anak-anak Miss, karena kamu sudah besar ya nak, sudah kelas 6, harus bisa tahu mana persembahan untuk Tuhan, mana yang untuk jajanmu, supaya kamu bisa menghormati Tuhan, menghormati Allah dalam hidupmu. Karena kita harus mengucap syukur, karena kita sudah diberkati. Jadi kalau memberikan persembahan itu sayang, tidak usah sampai berpikir-pikir ya, ini saya kasih 1.000 atau saya kasih 5.000, yang mana ya? Berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan yang paling mulia buat Tuhan. Persembahan itu hati yang penuh rasa syukur, hati yang ikhlas memuji Tuhan ya nak. Nah, dalam perjanjian lama, zaman kitab Keluaran, pembangunan bait suci dan Mazmur itu ya, setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu mereka beribadah dalam kemah pertemuan namanya. Seperti gereja ya, tapi dalam kemah mereka.
Ketika Musa mengantarkan bangsa Israel ke Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah. Nah, di Gunung Sinai inilah ya mereka bertemu dengan Allah. Di sanalah Allah memberikan 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Apa itu 10 hukum Taurat? Yaitu 10 dasar titah ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, titah kedua, titah ketiga, sudah hafal belum? Sampai titah ke-10. Ya sayangnya, siapa yang memberikan titah itu? Tuhan Allah melalui hambanya si Musa. Di mana nak? Di Gunung Sinai. Nah, disitulah Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Mengapa disebut 2 loh batu? Batu yang pertama, hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat yang keempat itu mengatakan kasih kepada Allah. Ya, Taurat pertama sampai keempat, titah pertama sampai titah keempat adalah kasih kepada Allah. Titah kelima sampai titah ke-10 adalah kasih kepada manusia. Jadi kasih itu tidak boleh hanya kepada Allah, tidak boleh hanya memberi kepada Allah tapi lupa manusianya. Salah. Dan tidak boleh hanya mengasihi manusia tapi tidak mengasihi Allah. Salah juga. Jadi harus bagaimana anak Tuhan, anak Kristen itu bagaimana sayang? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah titah pertama sampai ke-10. Ya. Jadi kalau anak-anak Miss bilang, "Miss, aku mengasihi adikku." Tapi dia tidak berdoa, tidak ke gereja atau tidak mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak bagus juga, itu juga bersalah. Ya nak? Nah, tapi kalau dia bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu baru titah pertama sampai titah ke-10. Ya sayang ya. Nah, jadi kita rasa syukur kita kepada Allah dengan cara memberikan persembahan syukur. Nah, apa persembahan syukurmu? Hari ini kita sedang belajar agama, berarti kita beribadah ya nak. Nah, inilah persembahan syukur kita, beribadah kepada Allah, mengucapkan titah kedua. Tadi titah kedua ya. Nah, atau menghafalkan titah kedua, berdoa kepada Allah. Itulah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita menghormati Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus kita. Ya, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, pemimpin ibadah dalam perjanjian lama itu adalah imam, para imam. Jadi tugas-tugas utama para imam itu adalah melayani di hadapan Tuhan. Di dalam ibadah perjanjian lama, mereka masih menggunakan mazmur, masih bermazmur, ya, seperti mengaji, bermazmur. Jadi nyanyian mereka itu nyanyian mazmur sampai mazmur yang ke berapa? Siapa yang tahu? Mazmur itu sampai pasal ke berapa? Pasal ke 150. Jadi mereka harus tahu semua itu, ya. Orang-orang pada zaman perjanjian lama, buku nyanyian mereka itu adalah buku Mazmur. Jadi mereka hafal semua itu, Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Mereka tahu ya, karena itu buku nyanyian mereka ya nak ya. Nah, kalau sekarang apa buku nyanyian kita nak? Kalau sekolah minggu ada ya buku nyanyiannya. Dan ada juga teman kita yang gereja lain ada lagi buku nyanyiannya ya sayang ya. Nah, itulah cara-cara beribadah di perjanjian lama. Nah, unsur ibadah bangsa Israel juga ada sama dengan kita, ya. Unsur-unsur ibadah mereka pada zaman perjanjian lama itu, mereka juga menggunakan musik. Sama dengan kita kan, menggunakan musik. Alat musik dalam perjanjian lama itu pertama kali dicatat di Kejadian 4 ayat 21. Yaitu apa alat musik mereka? Yaitu kecapi dan suling. Sekarang masih ada. Ya, kita bisa melihat ya nak ya, baik di gereja ada juga itu kan. Kecapi dan suling. Alat musik itu terus dimainkan ya, dari masa ke masa sampai terbentuknya bangsa Israel.
Ya sayang. Lalu yang kedua, apa lagi unsur ibadah itu? Tadi yang pertama musik ya. Yang kedua doa. Ya, doa merupakan unsur yang sangat penting dalam beribadah. Orang dia bilang dia beribadah, tapi kalau tidak berdoa itu belum pas, tidak pas ya. Nah, jadi kalau sudah beribadah pasti ada doa. Nah, dan ketiga adalah pembacaan firman Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan di dalam sinagoge itu ada pembacaan Torah. Torah itu yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Taurat ya. Dan kitab para nabi. Imam-imam besar mengucapkan teguran atau mengucapkan firman yang dipercayakan mereka itu di bait suci. Jadi imam-imam besarnya yang berkhutbah. Ya nak ya. Khutbah mereka dari mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu semua disebut Taurat. Ingat ya sayang, ada 5 itu ya. Dan kitab para nabi-nabi ya. Oke. Lalu kita lihat halaman 6. Respon manusia kepada Allah. Nah, dalam perjanjian lama tersebut, setiap kali datang kepada Allah, bangsa Israel harus membawa persembahan. Nah, itu tadi yang Miss bilang tadi ya, berupa hewan kurban. Setiap kali mereka mengadakan ibadah, mereka harus membawa hewan kurban. Nah, coba kalau sekarang seperti itu, nah dari mana bawa hewan terus kita kalau kita mau beribadah? Bagaimana itu, susah ya? Nah, tapi di perjanjian lama, di zaman perjanjian lama ini nak, mereka tidak sembarangan loh membawa hewan persembahan. Harus yang betul-betul disukai Tuhan. Harus yang betul-betul itu persembahan yang gemuk, ya, yang tambun, yang sehat dan tidak bercacat. Hewannya harus yang gemuk, harus yang sehat, tidak bercacat. Nah, karena Allah menyukai persembahan yang terbaik. Itu di perjanjian lama. Hari ini juga Allah juga sangat menyukai persembahan yang baik. Apa itu persembahan yang baik yang hari ini Allah suka? Hatimu. Walaupun kau berikan persembahanmu 300.000, kalau hatimu bersungut-sungut, itu persembahan yang baik enggak? Enggak. Tuhan tidak mau. Tapi walaupun kau berikan persembahanmu hanya 3.000, tapi hatimu dengan senang hati memuji Tuhan, ya, dengan senang hati bersyukur kepada Tuhan, dan hanya itu saja milikmu, kau berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatinya secara luar biasa. Tuhan akan memakai uangmu yang 3.000 itu dipakai secara luar biasa untuk memberkatimu lagi. Ya sayangnya. Jadi hati yang penuh rasa syukur, itulah persembahan yang baik. Ya. Anak-anak Miss, ibadah di zaman perjanjian lama itu merupakan respon manusia terhadap kebaikan Allah. Ya, jadi mereka memberikan persembahan itu karena mereka tahu Allah sungguh baik dalam kehidupannya. Itu bukti mereka, bukti ketaatan manusia kepada Allah. Jadi ibadah mengambil tempat yang penting dalam sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel suka beribadah, ya, karena Allah bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia. Nah, karena mereka tahu Allah sudah mengampuni mereka, sehingga mereka memberikan persembahan yang harum, yang baik, yang sehat, ya. Karena mereka tahu Allah sudah memberikan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang penuh kasih kepada bangsa Israel. Anak-anak Miss yang dikasihi Miss, nah sekarang juga Allah sangat memberkati kita, ya kan? Semuanya diberkati Tuhan di zaman si corona ini. Jadi perlu dong kita memberikan persembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu dengan cara bagaimana nak? Anak-anak Miss yang masih sekolah minggu kita ya nak ya, di rumah ya. Beribadahlah di rumah ya sayang. Beribadahlah di rumah. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan. Jika kamu tidak bisa memberikan uang persembahanmu nak, berikanlah persembahan hatimu yang penuh dengan syukurmu. Jangan malas kalau sudah jamnya mau beribadah. Walaupun ibadah online ya sayang ya,
Duduklah manis depan televisimu atau depan laptopmu atau depan handphonemu, ya, supaya kamu bisa memuji Tuhan dengan baik. Karena kita tidak bisa ke gereja ya sayang, karena anak-anak dilarang ke gereja ya nak ya, karena ada penyakit corona. Tapi bukan berarti kamu tidak memuji Tuhan ya nak. Hari ini pelajaran kita tentang ibadah dalam perjanjian lama. Tapi Miss mau kasih tahu, ibadah hari ini, ibadah di zaman corona ini, ya, jangan malas beribadah online. Tetap puji Tuhan. Walaupun Miss tidak meminta tanda tangan buku ibadah, tapi Miss meminta hatimu beribadahlah kepada Tuhan ya sayang. Miss tidak melihatmu beribadah karena Miss ada di rumah Miss, tapi Tuhan melihatmu, mata Tuhan melihatmu, ya. Jadi ketika mata Tuhan melihatmu nak sudah beribadah, percayalah Tuhan pasti memberkatimu, menjauhkanmu dari segala penyakit apapun, menjauhkan dari segala apapun yang membuatmu tidak sehat ya sayang, dan memberkati orang tuamu. Jadi ibadah di perjanjian lama itu memberikan persembahan kurban syukur yang sehat, yang tambun, yang cantik ya, yang bagus ya. Hari ini juga firman Tuhan berkata kepadamu anak-anak Miss kelas 6 ya, beribadahlah dan berikanlah persembahanmu, jangan bersungut-sungut ya nak ya. Persembahan itu tanda bahwa kamu sungguh taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke nak ya, mengerti firman Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat buku kita yang LKS yang kecil ya nak ya. Di LKS ini boleh kita tulis tugas kita ya. Kita lihat LKS buku kecilnya nak, halaman 1 ya, halaman 1 ada soalnya pilihan berganda sampai halaman 4 ya, halaman 1 sampai halaman 4 pilihan berganda ya sayang. Itu tugasmu, kerjakan tugasmu nanti ya nak ya. Nah sekarang lipat dulu tanganmu, kita mau bernyanyi dan berdoa lalu kita aminkan. Setelah itu kerjakan tugas agama ya nak ya. Oke, mengerti sayang? Nah ada pertanyaan nanti ditulis di WA Miss ya nak ya. Kalau tidak, kalau bisa dikerjakan, kerjakan sendiri ya sayang. Tapi kalau ada yang tidak mengerti ditanya di WA Miss. Sekarang buka lagi buku ND-nya nomor 550. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik buat segala kasih dan sukacita Tuhan. Kami mengerti Tuhan Yesus Kristus bahwa ketika kami beribadah Tuhan, kami sudah mengucap syukur Bapa. Dan inilah bukti ketaatan kami kepadamu Bapa, bahwa kami harus memberikan korban syukur kami kepadamu. Bapa yang baik, berkatilah kami Tuhan. Berkatilah anak didik kami Bapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka Bapa. Buatlah Tuhan Yesus kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Buat kami tahu Tuhan, supaya kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Bapa. Layakkanlah kami Tuhan menerima berkat kasih karunia daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Amin.